Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah dengan NIM 12120300163 akan melaporkan hasil studi lapangan pada mata kuliah pembelajaran bahasa Arab di tingkat Madrasah Aliyah dengan narasumber Bapak Itep selaku guru bahasa Arab di madrasah tersebut. Yang pertama, menentukan madrasah aliyah yang menarik dan mudah diakses. Di sini saya memilih Madrasah Aliyah Ar-Raudhah yang berada di Jalan Galumpit nomor 3, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kemudian, profil pembelajaran bahasa Arab yang berkaitan dan mencakup kurikulum bahasa Arab, guru bahasa Arab, keadaan siswa, dan sarana-prasarana yang mendukung pembelajaran bahasa Arab di sana. Implementasi kurikulum bahasa Arab di MA Ar-Raudhah mengacu pada kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Tantangan terbesar terletak pada ketersediaan tenaga pengajar, di mana jumlah guru bahasa Arab di sana masih terbatas, dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang formal dalam bahasa Arab. Selain itu, siswa-siswa yang memiliki latar belakang sekolah sebelumnya yang bervariasi dari SMP maupun MTS. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam kemampuan membaca tulisan Arab di lingkungan MA Ar-Raudhah. Dalam konteks prasarana, hanya tersedia ruang kelas sebagai sarana pembelajaran yang menambah kompleksitas dalam penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas siswa. Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan dan materi pembelajaran bahasa Arab di MA Ar-Raudhah. Dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus utama. Yang pertama adalah isi materi. Hal ini mencakup pemahaman terhadap kosakata, tata bahasa, serta struktur kalimah dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, terkait pentingnya pemahaman makhorijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf dalam pengucapan yang tepat. Ini membantu para pembelajar untuk mengucapkan huruf-huruf Arab yang benar. Selain itu, cara ini juga menjadi fokus yang penting dalam pembelajaran ini. Memahami cara pengucapan yang benar, intonasi yang tepat, serta penggabungan huruf-huruf menjadi kata-kata yang bisa dipahami adalah hal krusial dalam proses belajar bahasa Arab. Dengan memadukan 3 elemen ini, pembelajar akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam menguasai bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, terkait perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Dalam perencanaan pembelajaran bahasa Arab, guru memiliki beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, guru memperkenalkan konsep yang akan dipelajari terlebih dahulu kepada siswa. Langkah ini membantu siswa dalam memahami tujuan pembelajaran secara keseluruhan terlebih dahulu. Selanjutnya, persiapan barang-barang asli atau materi yang relevan. Hal ini juga sangat diperlukan. Ini memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman yang langsung dengan penggunaan bahan yang nyata. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan kosakata atau mufrodatnya dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia seperti audiovisual atau media interaktif. Nah, pendekatan ini membantu siswa untuk memahami dan menggunakan kosakata bahasa Arab secara lebih efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perencanaan pembelajaran bahasa Arab dapat menjadi lebih menarik dan bermanfaat bagi siswa. Kemudian, implementasi pembelajaran bahasa Arab. Dalam implementasi pembelajaran bahasa Arab ini, anak-anak menunjukkan fokus yang tinggi saat materi-materi mufrodat yang sulit disampaikan. Guru-guru seringkali memilih untuk mengulang-ulang materi tersebut. Diulang-ulang agar anak-anak dapat memahaminya dengan lebih baik. Selanjutnya, pelajaran-pelajaran atau materi pembelajaran dibuka dengan pendekatan yang memungkinkan mufrodat sulit ditulis dan diucapkan oleh murid-murid. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendalam dan memastikan bahwa keterampilan menulis dan berbicara dalam bahasa Arab dapat dikuasai dengan baik. Kemudian, tentang evaluasi pembelajaran bahasa Arab.
Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi pembelajaran bahasa Arab, langkah awal yang perlu ditekankan adalah mengulas kembali materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menilai pemahaman siswa dan menentukan sejauh mana sih mereka mampu menguasai materi tersebut. Nah, evaluasi ini juga mencakup sejumlah aspek seperti pemahaman konsep dasar dan keterampilan bahasa Arab. Selanjutnya, siswa juga akan menghadapi ujian tengah semester atau UTS. Nah, soalnya itu disusun oleh guru masing-masing. UTS ini terdiri dari 30 soal biasanya, yang dirancang untuk mengukur pemahaman mendalam siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, proses ini memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara adil dan relevan dengan konten pembelajaran yang telah diberikan. Penting untuk dicatat bahwa beberapa ujian mungkin disusun secara sentral dan bersifat nasional. Ketika soal ujian berasal dari pusat, hal ini menambah dimensi evaluasi secara umum dan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana sih siswa ini mampu bersaing di tingkat lebih luas. Selain ujian akhir semester atau ujian yang lingkupnya lebih luas, terdapat juga ujian harian yang menjadi bahan atau bagian dari evaluasi pembelajaran bahasa Arab ini. Ujian harian ini mencakup berbagai aspek seperti kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan guru secara rutin menilai perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, tidak hanya melibatkan aspek pengetahuan, penilaian pembelajaran ini juga menghitungkan kehadiran siswa, tingkat keaktifan mereka dalam proses pembelajaran, serta tidak lupa evaluasi pada akhir semester atau UAS ini. Semua elemen penilaian ini bersinergi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai bahasa Arab, serta mengukur sejauh mana sih proses pembelajaran telah mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran bahasa Arab. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembelajaran bahasa Arab dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi sebagian peserta didik. Salah satu kendala utamanya adalah ketersediaan buku teks, karena tidak semua peserta didik memiliki buku referensi. Hal ini disebabkan oleh kebijakan tidak mewajibkan pembelian buku, yang kemudian menjadi penghalang bagi mereka yang tidak mampu membelinya. Selain itu, kemampuan menulis dalam bahasa Arab juga menjadi faktor penghambat lainnya. Keterampilan menulis ini memerlukan latihan yang cukup, tetapi kurangnya akses terhadap bahan bacaan yang memadai seringkali membuat latihan menulis menjadi sulit dilakukan. Selanjutnya, aspek visual, seperti akses terhadap materi-materi yang menarik pandangan juga menjadi kendala, di mana materi-materi visual sangat membantu dalam memahami struktur kalimat dan kosakata. Namun, tidak semua peserta didik memiliki akses terhadap materi tersebut. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat meningkatkan pembelajaran bahasa Arab ini. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang memungkinkan akses terhadap sumber-sumber pembelajaran bahasa Arab ini secara daring. Platform daring juga dapat menyediakan materi-materi pembelajaran, mulai dari teks hingga video, dan dapat membantu peserta didik memahami pembelajaran agar lebih baik. Selain itu, adanya dukungan dari guru atau instruktur yang berkualitas juga menjadi suatu faktor yang penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan bimbingan yang baik, peserta didik dapat melewati kendala-kendala yang dihadapi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahasa Arab. Kemudian, penggunaan metode pembelajaran yang variatif dan menarik juga dapat menjadi pendukung utama. Metode-metode ini mencakup permainan, lagu, atau kegiatan interaktif lainnya. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif bagi peserta didik. Selanjutnya, hasil pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab telah membawa dampak positif yang signifikan bagi pesertanya. Mereka mengalami perkembangan yang mencolok dalam pemahaman dan penguasaan bahasa tersebut. Banyak yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dan menjadi paham dan mampu menggunakannya. Selain itu juga, peserta yang dulunya kurang percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab kini menjadi lebih yakin dan mampu mengungkapkannya dengan lancar. Bahkan, beberapa lulusan dari MA Ar-Raudhah ini telah diterima di universitas terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Pajajaran. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemampuan mereka yang telah menyelesaikan pembelajaran bahasa Arab tersebut. Masya Allah. Kemudian, bagaimana saran, rekomendasi, dan masukan-masukan untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab? Untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab, penting untuk memperkenalkan anak-anak dari dasar saat mendekati Al-Quran.
Hal ini krusial karena jika mereka kesulitan dalam memahami Al-Quran, kemungkinan besar akan sulit juga dalam mempelajari bahasa Arab secara keseluruhan. Di samping itu, penting juga untuk menghilangkan rasa malu dalam belajar, karena hal ini bisa menjadi hambatan. Motivasi yang berkelanjutan juga sangat diperlukan agar siswa dapat benar-benar menyukai dan tertarik dalam mempelajari bahasa Arab. Dan yang paling terpenting adalah membangun minat terlebih dahulu sebelum memperdalam pemahaman, sehingga siswa dapat merasa nyaman, senang dalam proses belajar. Baik, dengan laporan ini semoga bisa menjadi wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua terkait pembelajaran bahasa Arab yang baik. Oleh karena itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.